Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil dari proyek kami, yaitu Air Mobile, sebuah aplikasi peminjaman iPhone yang dikembangkan oleh tiga mahasiswa, yaitu Michael Johannes Johansa dengan NIM L01230081, yang kedua yaitu Muhammad Aska Ibrahim dengan NIM L01230091, dan yang ketiga yaitu Muhammad Hafiz Diki Putra dengan NIM L01230096. Baik, apa latar belakang kami membuat aplikasi ini? Di era digital saat ini, kebutuhan akan smartphone berkualitas tinggi seperti iPhone itu sangat meningkat, baik untuk keperluan pekerjaan, dokumentasi, maupun gaya hidup. Namun, harga iPhone yang tergolong tinggi ini menjadi hambatan bagi sebagian orang yang memilikinya. Melihat kebutuhan tersebut, muncul solusi alternatif berupa layanan sewa iPhone. Melalui sistem penyewaan, pengguna dapat merasakan pengalaman menggunakan iPhone tanpa harus membelinya secara langsung, dengan biaya yang jauh lebih terjangkau tentunya. Untuk memudahkan proses pemesanan, verifikasi, dan pengelolaan transaksi, dibutuhkan sebuah platform digital yang praktis, aman, dan mudah digunakan. Oleh karena itu, dikembangkanlah website sewa iPhone dengan nama Iron yang dirancang untuk menjadi jembatan antara penyedia dan penyewa secara efisien kapanpun dan dimanapun. Namun, website untuk penyedia iPhone ini sudah disediakan, dan customer serta mitra sudah bisa menggunakannya. Namun untuk praktik secara langsungnya, customer akan cukup kerepotan untuk melakukan pemantauan transaksi jika selalu diakses melalui website. Oleh karena itu, dibuat juga aplikasi mobile untuk website ini, dengan tujuan agar customer dapat lebih mudah mengakses sistem ini kapanpun dan dimanapun. Baik, solusi kami dengan dibuatnya aplikasi ini, kami mengharapkan agar beberapa permasalahan sebelumnya dapat diselesaikan. Berikut ini adalah poin-poin solusi terhadap permasalahan yang ada. Yang pertama itu mobilitas tinggi yang menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan pengguna yang ingin mengakses sistem di mana saja. Yang kedua itu antarmuka yang responsif untuk memberikan pengalaman pengguna yang optimal di berbagai perangkat. Yang ketiga, kemudahan akses layanan pada aplikasi dengan fitur-fitur yang telah tersedia, yaitu melihat fitur yang tersedia, melakukan pemesanan, dan berkomunikasi dengan mitra layanan secara langsung melalui aplikasi mobile. Dengan aplikasi ini pula, segala hal terkait peminjaman iPhone dapat dilakukan hanya dalam genggaman tangan, menawarkan kenyamanan, efisiensi, dan fleksibilitas untuk penggunaan. Baik, di sini sudah terlihat highlight dari aplikasi kami secara singkat. Mungkin dapat dilihat di sini ada aplikasi yang disediakan oleh penyedia, yaitu admin dan partner, dan di sini adalah produk detail untuk rincian dari spesifikasi hingga deskripsi rincinya, dan ini ketika ingin apakah kita ingin konfirmasi peminjaman atau tidak. Dan jika sudah dipesan, maka tampilannya akan seperti ini dengan order list yang telah disediakan. Baik, apa saja yang kami gunakan dalam teknis aplikasi ini? Dari pertama itu jenis aplikasi ini adalah aplikasi hybrid yang dibangun menggunakan Flutter dengan bahasa Dart, sehingga memiliki potensi untuk dapat berjalan di Android maupun iOS. Yang kedua, minimum API yang didukung. Aplikasi ini memiliki minimum API level, yaitu 27 atau setara dengan Android 8.1 atau juga Android Oreo. Lalu yang ketiga yaitu sistem penyimpanan. Aplikasi ini menggunakan shared preference untuk menyimpan data lokal seperti nama pengguna, email, dan token autentikasi. Selain itu, aplikasi ini secara langsung terhubung dengan penyimpanan website yang menggunakan Neon Database dan memanfaatkan API untuk dapat terhubung secara langsung. Yang ketiga, dari sistem navigasi, kami menggunakan kombinasi manual dengan navigator dengan contoh push replacement, dan push and remove until, dan widget custom main button nav. Kemungkinan implementasi manual dari
bottom navigation bar. Yang kelima, dari penggunaan sensor, dalam aplikasi ini kami belum menggunakan sama sekali dari mungkin sensor seperti GPS, fingerprint, atau kamera. Dari sistem keamanannya sendiri, kami menggunakan sistem login autentikasi berbasis token yang akan disimpan di dalam shared preferences serta terdapat validasi sesi dengan menghapus token saat logout. Adapun untuk autentikasinya, memanfaatkan API untuk terhubung dengan database website agar dapat mengambil data user. Baik, ini adalah preview atau demo sistem yang akan kami jelaskan pada video selanjutnya. Baik, di bagian tantangan dan opportunity kami menemukan beberapa tantangan, yaitu salah satunya bagaimana sistem website kami yang belum dapat sepenuhnya dipublikasikan secara online, sehingga aplikasi mobile pun terpengaruh ketika kami jalankan dalam lingkungan localhost saja. Hal ini membatasi pengujian secara real-time dan distribusi aplikasi kepada pengguna luar. Selain itu, fitur penting seperti sistem chat itu belum dapat diimplementasikan di dalam aplikasi yang menyebabkan pengalaman pengguna masih belum optimal. Pun dalam fitur registrasi dan kustomisasi akun pun belum tersedia di dalam aplikasi dan hanya dapat dilakukan pada versi website, sehingga uh, ketika ingin mengelola akun secara langsung melalui aplikasi belum dapat dilakukan. Dan di fitur lainnya juga belum ada tersedia dalam aplikasi ini, tidak seperti di website yang lebih lengkap. Namun, di balik tantangan tersebut, terdapat peluang besar yang dapat dieksplorasi lebih lanjut. Pengembangan dan penyempurnaan fitur chat, autentikasi pengguna, serta integrasi penuh antar website dan aplikasi mobile membuka potensi untuk memperluas jangkauan layanan. Selain itu, dengan meningkatnya tren penggunaan aplikasi mobile, aplikasi memantau transaksi secara instan dimanapun dan kapanpun. Implementasi fitur notifikasi, pelacakan status order, dan dukungan multiplatform juga menjadi area pengembangan potensial untuk meningkatkan kepuasan dan loyalitas pengguna. Baik, mungkin sekian dari presentasi kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi berikut ini video untuk preview atau demo dari aplikasi Iron Mobile kita. Jadi saat masuk ke dalam aplikasi, kita akan langsung dihadapkan dengan tampilan login. Jadi dapat dilihat ada tulisan Iron dan juga login. Nah, perlu diingat bahwa di sini cuma ada tampilan login, tidak ada register karena aplikasi kami ini niatnya untuk customer yang sudah mendaftar pada website dan ingin login pada versi mobilenya. Jadi tinggal perlu login saja. Dan di sini anggap saya kami sudah membuat akun dan kita tinggal memasukkan email dan passwordnya. Nah, anggap saja kita sudah memasukkan email dan passwordnya, sekarang kita akan menekan login dan menunggu. Nah, setelah kita sudah menekan tombol login, kita akan masuk ke tampilan homepage. Dapat dilihat di sini bahwa ada nama Iron Mobile, kemudian ada tombol chat, ada area search, dan ada produk-produk yang sudah di-upload oleh mitra pada website. Di sini kita juga bisa melihatnya pada aplikasi mobile. Dapat dilihat ada iPhone 7, 12, dan seterusnya bersama dengan harganya. Namun sebelum kita lanjut, kita sebenarnya bisa menekan produk detail di sini, tapi kita akan lanjut dulu ke order list page. Jadi kita akan menekan order di sini dan kita akan menunggu. Nah, ketika kita menekan order list akan tampilan seperti begini, dapat kita lihat bahwa ada banyak order-order yang sudah kita pesan sebelumnya dan status-statusnya. Kita bisa melihat gambarnya, terus namanya, durasi, dan harganya. Beserta statusnya ada waiting, ada yang ready. Namun, akan kita jelaskan lebih lanjut mengenai status-statusnya ini di kasus kedua. Jadi kita akan memperlihatkan tampilan-tampilan page pada aplikasi ini dulu. Jadi sini ada search ordernya, dan ada tombol notifikasi di bagian kanan atas ini. Jika kita tekan, maka akan muncul teks-teks seperti ini yang berupa teks notifikasi bahwa order sudah dipesan atau sudah dikonfirm dan seterusnya. Nanti ini akan dilanjutkan pada kasus kedua. Nah, dan terakhir ada tampilan profil. Di sini kita bisa melihat nama akun kita dan emailnya dan kita bisa menekan tombol logout.
Di sini juga ada tombol notifikasi sama seperti pada order list. Nah, kita akan masuk pada kasus pertama, di mana customer ingin memesan iPhone. Jadi di sini kita masuk kembali ke homepage dan kita bisa mencari produk yang kita inginkan jika produk terlalu banyak, atau kita bisa menekan langsung salah satunya. Tapi kita akan search aja. Bayangkan kita ingin memesan iPhone 7. Di sini langsung akan terfilter pada iPhone 7-nya saja. Jadi ketika kita menekan, nah kita dapat melihat tampilan produk detailnya, ada gambar, ada nama iPhone, ada harga sewa untuk satu harinya, kemudian ada mitra yang menjualnya dan stoknya, ada colornya, yaitu silver, kemudian storage-nya, dan deskripsi lebih lengkapnya di sini. Nah, di sini kita juga dapat melihat ada tombol chat, namun tombol ini masih belum berfungsi dikarenakan susahnya integrasi dari website ke Android. Jadi, ini sebagai halangannya kita, kesusahan yang kita alami, yaitu susahnya integrasi chat. Nah, selain itu ada tombol order di sini. Jika kita ingin memesan, kita akan menekan tombol order dan akan muncul pop-up seperti ini. Jadi pop-up ini akan menanya kita untuk berapa lama kita ingin menyewa produk iPhone ini. Jadi anggap saja kita akan menyewa 5 hari. Nah, ini ada max rent duration atau maksimal sewanya ini ditentukan oleh mitranya, yaitu 14 hari. Jadi kita akan memilih 5 hari saja. Jadi dapat dilihat harganya meningkat. Jadi setiap kali naik satu hari harganya akan meningkat 10%. Jadi kita akan milih 5 hari dan di sini bisa tekan cancel untuk kembali atau tekan OK untuk lanjut. Di sini kita akan tekan OK untuk lanjut dan akan lanjut ke order confirmation page. Di sini akan dilihat tampilan konfirmasinya, ada total price-nya, ada nama iPhone-nya seperti tadi, dan durasinya yaitu 5 hari. Nah, di sini kita akan diminta untuk memilih kapan ingin menyewanya. Anggap saja hari ini hari tanggal 28 dan kita akan memilih tanggal 29 untuk sewanya. Setelah itu maka akan muncul tampilan bahwa kita akan menyewa mulai dari tanggal 29 dan berakhir tanggal 4 Juli. Sini kita bisa cancel untuk kembali ke tampilan sebelumnya atau confirm untuk lanjut. Ketika kita melakukan confirm, maka akan loading dan order akan dimasukkan pada database. Nah, dapat dilihat bahwa order sudah dipesan dan kita dapat mengeceknya pada order page. Nah, setelah kita memesan iPhone 7 tadi, dapat dilihat pada order list bahwa pesanan iPhone 7 ini sudah ada pada order listnya dengan status waiting beserta produknya dan gambarnya sini. Nah, kita juga dapat melihat pada tampilan notifikasi bahwa iPhone-nya sudah di-place pesanannya dan menunggu konfirmasi dari mitra. Lihat seperti ini. Nah, itu untuk kasus pertamanya. Sekarang kasus keduanya kita akan melihat order status yang akan berubah dari waiting menjadi ready dan seterusnya. Di sini kita dapat melihat bahwa mitranya belum mengonfirmasi pesanan. Namun anggap saja bahwa mitranya sudah mengonfirmasi pesanan, maka statusnya akan berubah seperti begini. Nah, dapat dilihat bahwa sekarang iPhone 7 ini order iPhone 7 ini sekarang statusnya sudah menjadi ready dari waiting tadi. Nah, di sini ketika kita menekan tombol ready, kita dapat melihat data-data pickup information-nya dari mitra yang sudah diberikan oleh mitra. Seperti pickup address-nya yaitu jalan sini, kemudian ada kontak number, pickup time, sama notes-nya. Jadi kita bisa tutup dan kita bisa melanjut. Jadi dari status ready ini, ketika kita anggap saya sudah mengambil iPhone-nya, maka statusnya akan berubah menjadi rent seperti berikut ini. Tunggu sebentar ya. Nah, dapat dilihat bahwa statusnya dari ready sekarang sudah jadi rented dan ketika kita menekan masih sama kita bisa melihat pickup information-nya. Kemudian nanti setelah rented akan berubah menjadi return now saat durasi sewanya sudah habis seperti ini. Nah, dapat dilihat bahwa statusnya tadi rented sekarang sudah return now dan ketika ditekan akan diberikan tanda bahwa rent durasi sudah selesai dan tolong dikembalikan iPhone-nya kepada mitra atau partner. Nah, setelah kita sudah mengembalikan, maka statusnya akan berubah lagi seperti begini. Nah, seperti begini. Dapat dilihat bahwa iPhone 7 ini sekarang statusnya sudah finish dan kita dapat melihat partner siapa yang menjual, returnnya kapan, dan return infonya apa. Nah, setelah melihat status order dari waiting sampai finish, kita juga dapat melihat status notifikasinya. Nah, dapat dilihat pada tampilan notifikasi, dimulai dari iPhone 7 di place, kemudian iPhone 7-nya di-confirm, dimulai, sampai rental periodnya sudah selesai, dan rentalnya sudah di-finish, dapat dilihat semua pada tampilan notifikasi seperti ini. Jadi begitu. Ya, jadi sekian untuk kasus kedua, kurang lebih seperti itu, dan terakhir kita dapat menekan tombol logout untuk keluar dari aplikasi, dan akan kembali diarahkan pada tampilan login seperti begini. Ya, kurang lebih seperti itu untuk preview dari demo aplikasi Iron Mobile. Sekian, terima kasih.